Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ferry Marlianto, Sarjana Komputer Magister Pendidikan beserta teman-teman yang saya senangi dan saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perihal tentang peserta didik. Di sini saya sudah merangkum 15 bab. Yang pertama bab 1. Masa dasar pembentukan pola perilaku, sikap, dan ekspresi emosi. Pengertian ekspresi emosi menurut Darwin dalam Ekman 2003, ekspresi emosi manusia tidaklah bersifat unik, tetapi dapat pula ditemukan pada banyak jenis yaitu binatang. Banyak dari peristiwa sosial dialami oleh manusia menghasilkan emosi yang sama juga dialami oleh binatang. Pendapat Darwin ini merupakan hasil eksperimen berkesinambungan yang dilakukan merujuk pada teori evolusionernya. Sebagai salah satu ilmuwan yang pertama kali menggunakan foto sebagai ilustrasi dan menggunakan metode Judd Getman untuk mempelajari nilai isyarat dari suatu ekspresi yang sekarang menjadi ekspresi yang paling sering dibahas dengan menggunakan metode psikologis. Dan ada juga bab 2, masa pertumbuhan dan perubahan berjalan cepat, baik fisik maupun psikologis. Karakter pertumbuhan manusia. Manusia pertumbuhan memiliki kata asal tumbuh. Dalam KBBI sendiri, tumbuh memiliki arti timbul atau hidup dan bertambah besar atau sempurna. Sehingga secara istilah, pertumbuhan memiliki pengertian perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor internal dan eksternal. Perubahan kuantitatif sendiri dapat diukur atau dinyatakan dalam satuan serta dapat diamati secara jelas. Misalnya berupa pertumbuhan, pembesaran, perubahan ukuran dan bentuk, hal yang tidak ada menjadi ada, kecil menjadi besar, sedikit menjadi banyak, pendek menjadi tinggi, serta kurus menjadi gemuk. Telah disebutkan di atas bahwa faktor pertumbuhan ada dua, yakni faktor internal meliputi gen, sel, atom, kromosom, dan gizi. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal meliputi lingkungan sekitar baik pola hidup maupun olahraga. Dan di sini ada bab 3, masa kurangnya ketergantungan peserta didik. Teori sistem ketergantungan media dikembangkan oleh Sandra Ball, Crockett, dan Malvin DeFleur pada tahun 1976. Teori ini berlandaskan pada sebuah dasar literatur sosiologi klasik di mana media dan penggunaannya harus dipelajari di dalam konteks sistem sosial yang lebih besar. Sistem ketergantungan media ini terikat dalam sesuatu hubungan timbal balik pada sistem sosial yang luas, media massa, dan individu. Dalam penjelasan yang mendalam tentang efek ketergantungan pada media untuk memenuhi kebutuhan, maka media akan semakin penting dalam kehidupan seseorang, dan oleh karena itu dampak media juga akan semakin ada di dalam hidup manusia. Bab 4, masa meningkatnya individualis. Individualis merupakan satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Seorang individu akan melanjutkan percapaian dan kehendak pribadi mereka menentang intervensi dari masyarakat, negara, dan setiap badan atau kelompok atas pilihan pribadi mereka. Oleh karena itu, individualisme melawan segala pendapat yang menempatkan tujuan suatu kelompok sebagai lebih penting dari tujuan seseorang individu yang dengan sendiri adalah dasar kepada setiap badan masyarakat. Di sini ada juga bab 5, masa permulaan sosialisasi perkembangan peserta didik. Membangun kemampuan bersosialisasi yang lebih intim dalam bentuk pertemanan menjadi awal, yang dibangun saat anak kecil berusia 3 tahun. Hal ini dibenarkan oleh Dr. Winterberg yang mengatakan bahwa si kecil akan memulai mencari dan mengekspektasikan anak-anak kecil seusianya yang tidak berubah-ubah. Bab 6,
berkembangnya penggolongan peran seks dalam peserta didik. Peran seks atau peran jenis kelamin pada anak-anak sudah mulai muncul pada masa bayi sampai pada masa anak-anak di awal. Oleh Elizabeth B. Hurlock, seorang ahli fisiologi berkembang, menyebut tahapan perkembangan bayi dalam beberapa ciri. Salah satu ciri bayi dalam 2 minggu sampai 2 tahun. Masa bayi adalah permulaan berkembangnya peran seks. Sementara itu, salah satu peristiwa yang penting dalam perkembangan bahasa. Anak berusia 3 tahun sudah mampu menyebut nama lengkapnya dan juga jenis kelaminnya. Hal ini berarti anak-anak berusia 3 tahun sudah mampu mengidentifikasi dan mengenal dirinya, jenis kelaminnya, dan melakukan hal-hal sesuai dengan usia dan peran jenis kelaminnya. Bab 7. Aspek-aspek perkembangan peserta didik. Perkembangan berkenaan dengan keseluruhan kepribadian individu anak. Karena kepribadian individu anak membentuk satu kesatuan yang integrasi. Secara umum dapat dibedakan beberapa aspek utama kepribadian individu anak, yaitu aspek kognitif, fisik motorik, sosio-emosional, bahasa, moral, dan keagamaan. Perkembangan dari setiap aspek kepribadian tidak selalu bersama-sama atau sejajar. Perkembangan sesuatu aspek mungkin mendahului atau mungkin juga mengikuti aspek lainnya. Bab 8. Kecenderungan minat jabatan peserta didik. Pengertian dari minat jabatan atau karir mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan minat adalah kecenderungan orang untuk tertarik dalam pengalaman dan untuk terus demikian. Demikian itu, orang yang berminat pada sesuatu memberikan perhatian kepadanya, mencarinya, mengarahkan dirinya kepadanya, atau berusaha mencapai atau memperoleh sesuatu yang bernilai baginya. Minat merupakan satu rasa berkaitan pada suatu hal atau suatu aktivitas. Bab 9. Perkembangan pendidikan terhadap remaja. Pendidikan pada masa remaja. Setiap manusia mengalami fase-fase tertentu dalam hidupnya. Seperti pada masa bayi, fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, dan fase lanjut usia. Namun ia sering mengalami pencarian makna hidup berbeda pada fase remaja. Pada suatu periode dalam masa perkembangan yang merupakan fokus yang menarik untuk dikaji adalah remaja. Sebab pada masa ini individu remaja mengalami masa penyesuaian diri dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, khususnya dengan tatanan norma, nilai, adat, dan etika yang berlaku di lingkungan masyarakat. Ada juga bab 10. Anak sebagai suatu totalitas. Totalitas berarti anak dipandang sebagai makhluk hidup utuh dengan adanya kesatuan semua aspek psikis dan fisik yang dia punyai. Mempunyai arti juga bahwa semua aspek dalam diri anak diri tidak saling terpisah antara satu dengan yang lainnya. Bab 11. Kecenderungan minat jabatan peserta didik. Pengertian dari minat jabatan atau karir mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan minat adalah kecenderungan orang untuk tertarik dalam pengalaman dan untuk terus demikian. Itu orang yang berminat pada sesuatu memberikan perhatian kepadanya, mencarinya, mengarahkan dirinya. Ada juga bab 12. Berkembang kemampuan intelektual. Perkembangan kemampuan intelektual mengenai karakteristik peserta didik dalam aspek intelektual menjadi satu acuan dalam menentukan materi dan mengeksplorasi berbagai aspek untuk fasilitas peserta didik agar sesuai dengan perkembangan peserta didik termasuk kecerdasan, menyebut, dan gaya belajar mereka. Bab 13. Pertumbuhan dan perkembangan remaja. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Bab 14. Berkembangnya penggolongan peran seks dalam peserta didik. Penggolongan peran seks dimulai segera sesudah dilahirkan.
di antara kekuatan-kekuatan baru yang memainkan peranan yang penting dalam proses penggolongan peran seks ini adalah guru dan mata pelajaran sekolah. Dan bab yang terakhir, perkembangan nilai, moral, dan sikap. Perkembangan intelektual dalam kehidupan seseorang anak remaja harus diimbangi dengan nilai moral serta akhlak yang baik. Anak yang tidak memiliki hubungan harmonis dengan orang tuanya di masa kecil kemungkinan besar tidak akan mampu mengembangkan super ego yang cukup kuat, sehingga mereka bisa menjadi orang yang sering melanggar norma sosial. Kemandirian serta kematangan moral selalu mengedepankan dalam setiap tingkah laku dalam setiap kehidupan. Kemampuan yang ada dalam hidup seseorang anak menjadikan diri bisa memiliki akhlak serta sikap secara baik untuk kedepannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.